Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beliana Ajeng Maharani dari kelas B2 PGSD dengan NIM 22060052. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan terhadap laporan yang telah saya buat mengenai laporan pembelajaran literasi, yaitu mengembangkan kemampuan berbicara melalui cerita rakyat. Nah, adapun tema pembelajaran yang saya pilih, yaitu mengenai mengembangkan kemampuan berbicara melalui cerita rakyat dengan judul cerita Bawang Merah dan Bawang Putih untuk tingkat pendidikan kelas 4 sekolah dasar dengan durasi waktu 2 dikali 20 dikali 35 menit. Nah, pembelajaran ini dirancang untuk mengasah kemampuan literasi siswa, khususnya berbicara dengan menggunakan cerita rakyat sebagai medianya. Nah, fokus utamanya ini adalah untuk melatih siswa memahami isi cerita, menyusun kembali cerita secara terstruktur, dan menyampaikan cerita dengan ekspresi dan intonasi yang sesuai. Tema ini dipilih karena cerita rakyat seperti Bawang Merah dan Bawang Putih itu memiliki nilai budaya dan pesan moral yang relevan dengan kehidupan siswa. Nah, yang selanjutnya ada rencana pembelajaran. Dan rencana pembelajaran ini yang pertama itu harus diketahui dulu tujuan pembelajarannya. Pada rencana pembelajaran ini ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami isi, alur, dan pesan moral dari cerita rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih. Siswa mampu menyusun kembali cerita secara terstruktur sesuai alur cerita. Dan yang terakhir, siswa mampu menyampaikan cerita dengan intonasi, ekspresi, dan kejelasan yang baik. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Dibagi 3, yang pertama ada pendahuluan yang berlangsung selama 10 menit. Nah, pada pendahuluan ini, guru itu menyapa siswa dan mengajak berdoa bersama. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik seperti siapa yang pernah mendengar cerita Bawang Merah dan Bawang Putih? Atau ada juga apa yang kalian ketahui tentang cerita ini. Nah, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Tujuan pembelajaran yang tadi juga disampaikan kepada siswa-siswi siswa-siswinya gitu. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini berlangsung selama 55 menit. Nah, yang pertama itu ada mengamati dengan durasi waktu 15 menit. Jadi nanti guru itu memutar video animasi cerita Bawang Merah dan Bawang Putih menggunakan proyektor dan speaker. Nah, kita Nah, ini dia adalah media pembelajaran video animasi yang saya buat sendiri dengan menggunakan aplikasi Canva tentang bawang putih dan bawang merah. Nah, udah seperti itu ya. Selebihnya bisa ditonton di link YouTube tersebut. Kemudian setelah selesai menonton video yang tadi, siswa diminta memperhatikan isi ceritanya, alur tokoh, dan pesan moral. Nah, kemudian guru juga memberikan pertanyaan pemantik lagi untuk menggali pemahaman awal seperti apa peristiwa yang terjadi di awal cerita dan siapa saja tokoh utama dalam cerita ini. Nah, selanjutnya ada diskusi kelompok dan penyusunan cerita yang berlangsung selama 25 menit. Nah, pada kegiatan diskusi ini siswa itu dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian setiap kelompoknya diberi lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi ada 3 bagian nih. Bagian A itu untuk identifikasi tokoh, alur, dan pesan moral cerita. Kemudian bagian B-nya tentang diskusi pendapat kelompok terkait tokoh dan pesan moral. Dan yang terakhir bagian C untuk menyusun poin-poin cerita
untuk latihan berbicara. Setelah itu, guru memantau diskusi dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Nah, selanjutnya ada berlatih dan menyampaikan cerita yang berlangsung selama 15 menit dengan durasinya. Nah, setiap kelompok itu nanti memilih satu orang anggotanya untuk menceritakan kembali cerita yang telah disusun di depan kelas. Nah, perwakilan itu menyampaikan cerita dengan ekspresi, intonasi, dan suara yang jelas. Kemudian guru memberikan apresiasi dan umpan balik terkait keterampilan berbicara siswa. Nah, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup dengan durasi waktu selama 10 menit. Nah, pada penutup ini guru bersama siswa itu menyimpulkan isi cerita, pesan moral, dan pentingnya ekspresi serta intonasi saat berbicara. Kemudian guru juga memberikan apresiasi kepada siswa atas keberanian dan kreativitas mereka. Dan yang terakhir, guru memberikan tugas rumah, siswa diminta berlatih menceritakan kembali secerita kepada keluarga di rumah. Nah, kemudian dari penggunaan video pembelajarannya. Yang pertama ada video, animasi. Jadi media video animasi ini digunakan untuk menarik perhatian siswa dan membantu mereka memahami cerita yang lebih baik melalui visual dan audio. Seperti yang kita ketahui ya bahwa anak sekarang itu lebih suka menonton daripada membaca. Nah, yang kedua ada, menggunakan media proyektor, atau TV dan speaker. Peralatan ini itu mendukung pemutaran video agar seluruh siswanya itu dapat menyaksikan dan mendengarkan dengan jelas. Penggunaan media ini, kedua media video animasi, proyektor TV, dan speaker ini dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian visualisasi cerita. Ini juga membantu siswa memahami alur cerita lebih cepat dan menyeluruh. Nah, yang selanjutnya terkait bahan ajar. Nah, saya di sini menemukan dua bahan ajar, yaitu video tentang cerita rakyat, bawang merah dan bawang putih tadi, yang digunakan sebagai sumber utama pembelajaran. Kemudian yang kedua ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD ini terdiri dari tiga elemen yang tadi ya, yang bagian A, B, C, yang tadi identifikasi dalam cerita, diskusi kelompok, dan penyusunan poin-poin cerita. LKPD-nya dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis, bekerja sama, dan mengorganisasi ide mereka sebelum berbicara. Nah, kemudian ada rubrik penilaian dan strategi evaluasi. Terkait rubrik penilaian itu ada 4 aspek yang dinilainya. Yang pertama, intonasi, ekspresi, struktur cerita, dan kepercayaan diri dengan menggunakan skor gitu. Ada dari 1 sampai dengan 4 dengan kriteria yang berbeda-beda. Nah, terus kriteria skor akhirnya itu nanti kalau yang skornya 1 sampai dengan 5 itu perlu ditingkatkan kembali eh kemampuan siswanya. Jadi perlu peningkatan signifikan. Kemudian yang selanjutnya skor 6 sampai 10 itu berarti cukup, tetapi perlu perbaikan lagi. Kemudian ada skor 11 sampai 15. Sudah baik, namun masih bisa ditingkatkan. Yang terakhir ada skor 16 sampai 20. Berarti ini sangat baik dan menunjukkan keterampilan berbicara yang masih maksimal. Strategi evaluasi yang selanjutnya ada penilaian proses. Nah, yang dinilainya itu dari keaktifan siswa dan partisipasi siswa. Nah, yang kedua ada penilaian unjuk kerja. Jadi kinerja siswa dalam menyampaikan cerita itu dinilai berdasarkan rubrik penilaian dan guru juga memberikan umpan balik untuk setiap perwakilan kelompok. Nah, evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk menilai pemahaman siswa terhadap cerita dan kemampuan berbicara mereka. Nah, Nah, berikut ini adalah lembar kerja peserta didik atau KPD yang sudah saya buat ya. Di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, dicantumkan lagi kemudian petunjuk pengerjaannya. Jadi bagaimana cara siswa mengerjakan LKPD ini. Nah, ini yang tadi ya bagian A, kemudian ada bagian B, dan yang terakhir bagian C. Nah, cukup sekian saja pemaparan saya mengenai laporan kemampuan literasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.